Tutorial mata kuliah, Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Topik kedua dari 30 topik. Perkembangan hukum pajak. Disediakan di Global Tutorial. Sanksi pajak selain dikenakan terhadap pembayar pajak, wajib pajak, juga dikenakan kepada aparatur pajak dan pihak ketiga berkaitan dengan kewajiban dalam bidang perpajakan. Khusus terhadap wajib pajak, terdapat sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana. Sanksi pidana walaupun dinyatakan dengan tegas dalam perundang-undangan, namun penerapannya merupakan upaya akhir, mutatis mutandis, manakala sanksi administrasi kurang dapat menimbulkan efek jera. Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pajak termasuk sebagai hukum tertulis, statute law sama dengan written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak mungkin pajak dikenakan karena adat kebiasaan dari hukum tidak tertulis. Unstatute law sama dengan unwritten law, kalau terjadi namanya bukan pajak, tetapi upeti. Rohmat Sumitro, salah seorang pakar hukum pajak di Indonesia, menggambarkan kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum-hukum lainnya sebagai berikut. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Penerimaan pajak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dari tahun ke tahun menunjukkan peranan yang terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Salah satu ciri dari pajak adalah pungutannya dilakukan negara bersifat memaksa. Agar pungutan pajak tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, maka upaya pemaksaan tersebut bersifat legal. Legalitas dimaksud adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, walaupun pemungutan pajak itu digunakan untuk keperluan rakyat, namun pemungutan pajak harus terlebih dahulu disetujui oleh rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur dasar pemungutan pajak di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Seiring dengan perkembangan politik ketatanegaraan dan perekonomian Indonesia, dasar pungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar telah berubah di mana semula tercantum dalam pasal 23 ayat 2, yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar NKRI 1945 tanggal 9 November tahun 2001 dinyatakan di dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Terdapat perbedaan prinsip perubahan pengaturan pajak dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yaitu semula, berdasarkan undang-undang, setelah amandemen ketiga berubah menjadi, diatur dengan undang-undang. Para pakar hukum yang menganut aliran hukum positif, secara ekstrim menyatakan bahwa dengan berubahnya aturan dasar pungutan pajak menjadi, diatur dengan undang-undang, sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, maka segala pengaturan pajak yang mengikat publik tidak boleh diatur selain dengan undang-undang. Diatur dengan undang-undang, harus dimaknai sebagai diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan, yaitu terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, TEP MPR. 3. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu. 4. Peraturan Pemerintah, PP. 5. Peraturan Presiden, Perpres. 6. Peraturan Daerah, Perda. Provinsi. 7. Peraturan Daerah, Perda. Kabupaten, Kota. Dengan demikian, konsekuensi dari perubahan aturan dasar pungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, berakibat bahwa pengaturan pajak yang mengikat publik tidak dibolehkan diatur selain dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan ditetapkannya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan pelaksanaan dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, pemahaman sesuai bunyi gramatika pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak harus diatur dengan undang-undang, apabila dilaksanakan akan berakibat pengaturan pajak akan out of date ketinggalan dengan perkembangan dunia usaha yang berkembang begitu cepat dan dinamis. Hal tersebut disebabkan karena untuk melahirkan sebuah undang-undang akan melalui proses yang lama, baik dari tata cara mengajukan rancangan undang-undang, RUU, yang melalui proses tata urutan prioritas prolegnas,
program legislasi nasional, serta pembahasannya RUU di DPR sebagai badan legislatif. Lingkup pembahasan pajak dalam kajian ini juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Indonesia yang telah berubah menjadi desentralistik, atau otonomi daerah. Satu dan lain hal disebabkan karena pajak baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki peranan yang dominan terhadap penerimaan anggaran pendapatan belanja nasional, APBN, dan anggaran pendapatan belanja daerah, APBD. Pentingnya pajak bagi negara, pemerintah pusat maupun daerah, sangat disadari karena peranan pajak dalam menunjang APBN sebagai penerimaan negara maupun APBD sebagai penerimaan daerah sangat dominan. Penerimaan tersebut semata dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan seterusnya. Begitu besarnya peranan dan kewajiban pajak untuk penerimaan negara hingga ketetapan pajak mempunyai sifat daya paksa setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gewisde. Atas dasar alasan tersebut, maka pemerintah mengatur pungutan pajak di dalam Undang-Undang Dasar yang implementasinya harus tertib dan disahkan wakil rakyat di DPR sebagai undang-undang. Menurut Teresa Terminasian dalam buku, Fiscal Federalism in Theory and Practice, menyatakan bahwa untuk menjaga ketertiban dalam pemungutan pajak, perlu dipenuhi persyaratan administratif sebagai berikut. 1. Jumlah pajak yang dipungut dari masing-masing wajib pajak harus jelas dan pasti. 2. Wajib pajak harus dimungkinkan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang, kapan serta di mana harus membayar, dan melaporkannya kepada institusi yang berwenang. 3. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya supaya wajib pajak dapat dengan mudah, tanpa tambahan pengorbanan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. 4. Biaya administrasi pajak harus diusahakan seminimal mungkin karena yang diharapkan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran negara adalah dari hasil bersih. 5. Pemerintah harus diberi kekuasaan untuk memungut tunggakan pajak dengan paksa, apabila diperlukan. 6. Demikian pula wajib pajak harus dijamin haknya untuk mengajukan upaya hukum apabila dirasakan tidak adil terhadap beban pajak yang dipikul. Rohmat Sumitro dalam buku Asas dan Dasar Perpajakan, mengutip pendapat Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations, yang terkenal di seluruh dunia yang memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil harus memenuhi 4 syarat. Keempat syarat tersebut disebut dengan The Four Canons of Adam Smith, sering juga disebut dengan The Four Maxims, yaitu 1. Equality and Equity. Orang berada dalam keadaan sama harus dikenakan pajak yang sama. 2. Certainty. Dalam membuat undang-undang perpajakan, peraturannya harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda yang memberikan peluang penafsiran. 3. Convenience of Payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak mempunyai uang. 4. Economics of Collection. Harus dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Dalam meneliti lebih dalam mengenai hukum pajak, terdapat hal penting yang menjadi pokok bahasan, yaitu bahwa pungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan baik bagi pemerintah sebagai pemungut pajak, maupun pembayar pajak, wajib pajak. Keadilan berkenaan dengan pajak, tax justice, mengandung pemahaman yang luas dan pelik. John Rawls mengemukakan terdapat 2 prinsip keadilan. Pertama, yaitu hak perlakuan yang sama yang dimiliki setiap orang tanpa membedakan status dan jabatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga dapat memberikan harapan dan keuntungan bagi semua orang. Keadilan adalah kebajikan utama dalam pemerintahan dan institusi sosial, apalagi pungutan pajak yang mempunyai daya paksa, walaupun penerimaannya akan digunakan untuk pembangunan negara, akan tetapi harus dirasakan adil bagi masyarakat yang dipungut sebagai pembayar pajak. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan bahwa segala pungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang merupakan manifestasi keadilan karena mekanisme pembuatan undang-undang adalah melalui proses yang harus diwakili perwakilan rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam jangka menengah pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RJPMN. Tahun 2004 sampai tahun 2010 diarahkan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan, fiscal sustainability, melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta pengelolaan pembiayaan secara berhati-hati. Dengan kebijakan tersebut, defisit anggaran dapat terjaga dan terkelola sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB terus menurun.
Di tahun 2014, kebijakan fiskal diarahkan untuk 1. Menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. 2. Memperkuat kapasitas fiskal, fiscal capacity. 3. Memperlebar ruang fiskal, fiscal space. 4. Meningkatkan kualitas belanja, quality spending. 5. Memperkuat pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dan 6. Memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran. Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, utamanya dalam mendukung penerimaan perpajakan, sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2013, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Secara garis besar dapat digolongkan menjadi 1. Kebijakan yang bersifat umum, 2. Kebijakan di bidang PPh, dan 3. Kebijakan di bidang PPN. Kebijakan umum perpajakan yang dilakukan, meliputi 1. Perluasan basis pengenaan pajak, tax base. 2. Optimalisasi teknologi informasi dalam rangka penggalian potensi dan pengawasan wajib pajak, WP, melalui pemanfaatan aplikasi profil berbasis web, AppRoweb, dan aplikasi dashboard penerimaan pajak. 3. Sensus Pajak Nasional, SPN, dan 4. Penguatan infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi sistem clearing nasional, SKN, antara Bank Indonesia dan modul penerimaan negara, MPN. Sementara itu, kebijakan di bidang PPh yang telah dilakukan antara lain, 1. Pembenahan kebijakan pengenaan PPh final, dan 2. Kebijakan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak, PTKP, untuk memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian. Untuk bidang PPN, kebijakan difokuskan pada pembenahan administrasi dalam sistem PPN untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak bermasalah melalui 1. Penyederhanaan pengenaan PPN melalui mekanisme e-Demat Tax. 2. Pemberlakuan sistem e-invoice, dan 3. Pemberlakuan sistem barcode sebagai identitas transaksi pengusaha kena pajak, PKP. Dari sisi belanja, dalam upaya meningkatkan kualitas belanja negara, kebijakan lebih ditekankan pada pentingnya langkah efisiensi dan efektivitas dalam mendorong produktivitas pada setiap jenis belanja untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing perekonomian domestik. Dari sisi pembiayaan, untuk dapat mengimbangi perkiraan defisit besar, pemerintah berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar surat berharga negara, SBN, country ceiling, single county limit masing-masing lender, dan kebutuhan kas negara. Pembiayaan defisit anggaran diprioritaskan melalui optimalisasi sumber-sumber pembayaran utang dari dalam negeri yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dari masyarakat, financial inclusion, mengembangkan pasar keuangan domestik, financial deepening, dan meningkatkan pengaruh pengganda, multiplier effect, perekonomian nasional. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari luar negeri selalu diupayakan dengan menjaga negative net flow untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa pungutan pajak harus ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu, seperti halnya jenis-jenis pajak pusat diatur dengan undang-undang. Namun, pajak daerah seiring dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan pungutan pajak dan retribusi kepada daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah melimpahkan kewenangannya pengaturan pemungutannya kepada daerah dengan peraturan daerah, Perda, tetapi tetap harus berpedoman dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang UU Nomor 28 Tahun 2009. Karena, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan daerah adalah kedudukannya di bawah undang-undang. Sesuai asas dan teori hukum murni yang juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tegasnya, peraturan daerah tentang pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu, untuk pajak daerah dan retribusi daerah, PDRD, kewenangan pemungutannya dibedakan antara PDRD provinsi dan PDRD kabupaten, kota di mana jenis dan peruntukannya berbeda. Demikianlah materi topik kedua tutorial kuliah hukum pajak dan acara perpajakan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.